Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang saya banggakan, pada hari ini kita masih membahas tentang motivasi berprestasi, lanjutan dari pertemuan pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang motivasi berprestasi, bagaimana pengertiannya, kemudian bagaimana tingkatan-tingkatan motivasi tersebut. Nah, pada hari ini yang akan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi tersebut. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan kita lanjut materi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi ini. Yang pertama adalah faktor individual. Artinya di sini adalah faktor yang berasal dari individu tersebut. Misalnya adalah dari faktor inteligensi dan faktor penilaian individu tentang dirinya. Semakin dia menilai dirinya positif, maka faktor motivasi prestasi ini akan semakin jauh lebih besar, ya. Nah, ketimbang dari dia memberikan penilaian yang kurang terhadap dirinya, motivasi individu tersebut. Nah, yang kemudian kedua adalah faktor dari lingkungan. Nah, maksud dari faktor lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang turut mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, pada faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ternyata dapat mempengaruhi motivasi berprestasi seseorang, ya. Keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mendukung untuk kemajuan anaknya, tentu saja bisa menambah motivasi berprestasi pada anak tersebut. Sebaliknya, relasi yang kurang harmonis atau hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga bisa juga dapat menimbulkan gangguan-gangguan emosional pada anggota keluarga, termasuk anak sebagai anggota dari sebuah keluarga. Yang kedua adalah lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini merupakan lingkungan sekitar tempat tinggal kita dan tempat kita bergaul sehari-hari. Lingkungan sekitar ini banyak memberikan bantuan, banyak memberikan dorongan, support, motivasi yang bisa membantu meningkatkan rasa ingin tahu individu. Rasa ingin tahu individu ini bisa menambahkan wawasan individu tersebut sehingga bisa menambah ataupun meningkatkan prestasinya. Namun pada lingkungan sosial yang kurang baik juga di sekitar kalian bisa juga mempengaruhi dampak yang negatif untuk diri kalian, sehingga lingkungan sosial ini perlu kalian cermati juga, ya, dalam bergaul, dalam berteman. Bisa membaca situasi dimana kalau kalian merasa lingkungan ini kurang baik untuk kalian, maka yang perlu kalian lakukan adalah hindari lingkungan tersebut. Namun apabila kalian merasakan di lingkungan tersebut bisa memberikan dampak yang positif pada diri kalian, kalian bisa menjadi semangat dalam belajar, kemudian semangat dalam meningkatkan prestasi, kemudian nilai kalian juga semakin meningkat. Nah, maka lingkungan tersebut bisa untuk kalian pertahankan
karena ini bisa membantu kalian untuk meningkatkan prestasi kalian sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan akademik. Ini Bu salah nulisnya 2 ya, tapi yang ketiga adalah lingkungan akademik. Nah, ternyata lingkungan akademik menyangkut sejauh mana sebuah institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai siswa berprestasi di sekolahnya. Di lingkungan pendidikan tempat kamu sekolah itu banyak menyediakan ya sarana untuk kalian mencapai prestasi kalian, baik itu dari akademik, belajar di sekolah di kelas ya, baik maupun dalam bidang non akademik, misalnya dalam bidang ekstrakurikulernya ya. Banyak cara yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk memberikan kesempatan kalian meningkatkan motivasi berprestasi kalian. Itulah faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi motivasi berprestasi. Ulangi, dari satu adalah lingkungan keluarga, yang kedua adalah lingkungan sosial, yang ketiga adalah lingkungan akademik. Selanjutnya Bu Nelly akan menjelaskan tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi, atau pastikan motivasi berprestasi Anda tinggi. Tanda yang pertama, akan lebih suka dan puas terhadap prestasi sendiri ataupun terhadap usaha sendiri. Misalnya ketika kalian ulangan, kalian berusaha sendiri tanpa melihat catatan ataupun menyontek teman kamu ya. Dan ketika kalian mendapatkan hasilnya, baik itu tinggi maupun rendah, tapi kamu merasa puas, merasa suka ya, karena itulah hasil kamu, hasil jerih payah kamu. Kalau misalnya hasilnya rendah, berarti juga memberikan motivasi kepada kamu, dorongan kepada kamu untuk belajar lebih serius lagi. Tapi kalau hasilnya tinggi, wah, ini kamu akan merasa lebih puas, lebih bangga, karena dengan kemampuan kamu sendiri kamu bisa mencapai nilai yang maksimal. Nah, yang kedua, sukses bukan karena nasib mujur, tapi hasil perjuangan. Kamu lihat orang tua kamu lihat orang di sekitar kamu, bisa kamu lihat bapak dan ibu guru kamu ya. Mereka semua bukan langsung sukses ya, tidak. Tapi semua itu melalui proses perjuangan, melalui proses ya. Dari prosesnya, ada proses seseorang itu ya bermacam-macam ya, ada yang prosesnya itu bertahap, ada yang gagal kemudian sukses lagi ya, kemudian bangkit dan sukses, ada yang dalam perjalanannya mulus sukses saja, itu juga ada. Tapi ada juga yang mengalami berbagai macam rintangan ya. Tapi sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi dari hasil perjuangan. Kalau kamu sukses dari hasil perjuangan, maka kamu akan, ketika kamu sukses, kamu akan merasa lebih mensyukuri, lebih bangga, dan lebih senang ya dengan usaha yang kamu lakukan. Kemudian yang ketiga, jika kamu mengalami kegagalan, bukan berarti kamu itu sedang tidak bernasib baik ataupun apes ya, tetapi karena volumenya masih kurang, artinya masih kamu harus terus belajar lagi, terus mencari pengalaman yang baru yang bisa membantu kamu untuk meningkatkan motivasi berprestasi kamu. Nah, kemudian yang keempat, kreatif, produktif, dan penuh inisiatif. Selalulah kreatif, artinya selalu menciptakan ide-ide baru ya, ide-ide baru yang orang lain belum bisa memikirkannya, tapi kamu sudah
bisa memikirkan. Nah, ya, kemudian menghasilkan sesuatu yang mungkin beda dari kawan kamu, tapi lebih kreatif, artinya kamu lebih bisa menciptakan, ya, berdasarkan imajinasi kamu, berdasarkan inisiatif kamu, ya. Nah, kemudian terakhir suka tantangan dan realistis artinya berdasarkan kenyataan yang ada, ya, berdasarkan kenyataan yang ada. Jadi ini merupakan motivasi untuk kamu, ya, motivasi untuk kamu, bagaimana kamu bisa menambah dorongan untuk kamu menjadi orang yang lebih semangat lagi mencapai prestasi kamu. Dan bagian terakhir dari penjelasan materi yang akan Ibu sampaikan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi berprestasi itu. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Yakin dan optimislah bahwa kita dapat berubah. Bahkan kita memang harus berubah untuk mencapai titik maksimum. Itu artinya tetapkan tujuan, ya. Mempunyai sikap yang optimis bahwa kita dapat berubah, ya. Bahkan kita bisa mencapai prestasi seperti teman-teman yang lainnya. Yang kedua, susunlah target. Target ini tentu saja target yang masuk akal, ya. Artinya saya harus meraih peningkatan dalam, misalnya dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 minggu ini, misalnya, ya, masuk akal kan, misalnya. Artinya kamu harus terus berlatih agar target yang kamu inginkan itu tercapai. Ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Nah, apa itu bahasa prestasi? Gunakanlah kata-kata optimis, misalnya masih ada peluang lagi. Nah, jadikan konsep ini sebagai budaya berpikir, berbicara, berdialog, dan bertindak. Masih ada peluang lagi untuk aku mencapai apa yang kuinginkan, mencapai prestasi apa yang kuharapkan. Oke, nah, yang terakhir, belajar cermat untuk menganalisis diri. Ya, masih adakah cara berpikir, berperilaku, dan kebiasaan saya yang kurang menguntungkan? Nah, kamu cermati, analisis diri kamu. Oh, mungkin masih ada cara berpikirku yang salah. Oh, mungkin masih ada perilakuku yang kurang baik, atau kebiasaan yang sering kulakukan yang kurang menguntungkan. Misalnya aku masih suka nongkrong di pasar, misalnya sampai malam, kebiasaan seperti itu, ya. Nah, jadi belajarlah untuk cermat menganalisis diri. Kalau kamu merasa hal itu merugikan diri kamu, hal itu bisa membuat kamu menurunkan prestasi belajar kamu, maka sebaiknya jangan kamu lakukan. Oke lah, baik anak-anak, itu saja informasi yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga materi ini bisa menumbuhkan motivasi kamu, ya, motivasi untuk berprestasi. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah Ibu mengajak kalian untuk memperkaya motivasi, karena kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan semangat, ya, semangat untuk kamu terus berjuang, terus bergerak, ya, untuk maju dan sukses. Fokuskan pada motivasi intrinsik dalam diri kamu, ya, cara berpikir kamu, perasaan kamu, ya, serta motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat dimanfaatkan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Kita ketemu lagi
pada pertemuan yang akan datang.